Kalau di dalam hak kekayaan intelektual itu ada namanya indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu berbeda gitu ya. Berbeda sama paten, berbeda juga dengan merek. Nah, apa bedanya? Jadi kalau indikasi geografis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Unisti. Bertemu lagi dengan saya Niar dan rekan saya MJ Wahyudi. Kami selaku host podcast Unisti akan menemani kalian untuk berbincang seputar hak kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke tema kita kali ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, dosen dari Fakultas Hukum, Ibu Dr. Meirina Nurleni SH MKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Terima Selamat kasih. datang di podcast kami. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir ya Bu di sini. Iya. Sebelum kita masuk ke tema hari ini, mungkin Ibu bisa ceritakan perjalanan Ibu bisa menjadi dosen hukum dari Universitas Baik. Sekti. Wah, kalau bicara tentang perjalanan panjang ya, Nak ya. Ibu masuk di sini itu 2015. Waktu itu masih dengan strata S2. Banyak sekali perjalanannya ya. Mulai dari kuliah lagi sampai sekarang masih ngajar di sini gitu ya. Kira-kira ini temanya apa nih yang mau kita bicarakan? Tema kita kali ini berisikan tentang hak kekayaan intelektual. Baik. Ada hal yang menarik gitu ya. Kenapa sih kekayaan intelektual itu wajib diketahui bukan hanya masyarakat, tetapi juga UMKM. Nah, kita ketahui bersama kalau Indonesia itu seperti apa sih? Punya sumber daya alam yang luas seperti itu ya. Tapi banyak masyarakat, para UMKM tuh tidak mengetahui bahwa kalau memiliki sumber daya alam dan juga karya yang orisinil itu wajib mendaftarkan gitu ya. Harus didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual gitu ya. Berbicara soal hak kekayaan intelektual nih Bu, apa saja jenis sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia? Baik, kalau berbicara tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak ya. Ada batu bara, ada juga tembaga gitu ya, ada minyak bumi seperti itu ya. Banyak sekali berarti ya Bu. Iya. Nah, kalau di dalam hak kekayaan intelektual itu ada namanya indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu berbeda gitu ya. Berbeda sama paten, berbeda juga dengan merek. Nah, apa bedanya? Jadi kalau indikasi geografis ini sering sekali pembahasan ini banyak orang tidak ketahui. Nah, kenapa? Karena kadang sumber daya alam yang ada di indikasi geografis itu misalnya contohnya ya kayak kopi. Nah, kopi Indonesia itu banyak sekali ciri khasnya nak. Misalnya kopi Gayo gitu ya, kopi Toraja, Kintamani gitu ya. Nah, terkadang masyarakat UMKM itu tidak mengetahui harus didaftarkan. Nah, sehingga muncul konflik-konflik kayak gitu ya. Konfliknya apa? Tiba-tiba negara lain itu mendaftarkan atas nama merek. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu indikasi geografis, yang satunya merek gitu ya. Sehingga kalau hal itu terjadi bagaimana? Nah, itu keunikan dari yang namanya indikasi geografis. Jadi di dalam HAKI ada ketentuan bahwa siapa yang mendaftarkan dia duluan gitu ya, yang berhak. Tetapi tidak berlaku untuk indikasi geografis. Nah, indikasi geografis sepanjang kekayaan itu dilaksanakan dengan baik,
Nah, merek yang didaftarkan duluan itu bisa terdegradasi, gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Itu ya. Oke. Baiklah Bu. Dan mengapa sih sumber daya alam Indonesia sangat penting bagi perekonomian negaranya sendiri? Kalau berbicara kenapa sangat penting, jadi kalau dengan mendaftarkan tentunya orang luar negeri itu tahu, oh ini tuh khasnya Indonesia gitu. Iya. Sehingga dia akan tertarik nih membelinya, satu. Yang kedua, dengan dia tahu itu ciri khas Indonesia, tidak ada tuh orang lain yang bisa mendaftarkan merek itu. Sehingga tentu kalau kita jual, kalau merek itu kan kalau sudah didaftarkan kita memakai itu kita harus membayar royaltinya, gitu kan. Sedangkan itu punya kita sendiri gitu. Nah itulah jadi ada kasus merek itu akhirnya terdegradasi. Dan ada ketentuan di indikasi geografis sepanjang masyarakat atau pihak yang mempunyai karya tersebut dapat mempertahankan ya karakteristik dari keaslian itu, maka dia akan berlaku selamanya. Nah, itu banyak orang tidak tahu gitu. Iya, orang taunya merek aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Serta bagaimana sih cara mengelola sumber daya Indonesia agar berkelanjutan ke depannya Bu? Mungkin? Ya, itu makanya kayak yang katanya harus menjaga karakteristik, kekhasan gitu. Itu siapa? Tugas siapa? Kita semua gitu. Jadi misalnya seperti ini, nah ya kenapa Ibu bilang gitu? Indikasi geografis itu keunikannya misalnya kayak Jerry gitu ya. Jerry tanam nih kopi di Jawa, tapi di tanah Sumatera gitu ya. Nah itu nggak akan sama nak rasanya. Kenapa? Karena struktur tanahnya, iklimnya itu berbeda. Nah itu yang disebut indikasi geografis. Sehingga untuk hal itu perlu kerjasama gitu ya, kerjasama dari masyarakat sekitar. Hasilnya apa? Peningkatan. Pasti ada yang namanya lapangan pekerjaan yang baru untuk rakyat sekitar. Terus mungkin bisa juga jadinya tempat wisata gitu, menjadi ciri khas gitu ya. Nah seperti itu ya dalam pengelolaannya. Oke. Ya. Selanjutnya nih Bu, apa perbedaan antara merek dan paten? Nah, kalau merek sama paten itu dua hal berbeda ya. Kalau merek itu lebih ke branding dianya, sedangkan paten itu karya yang diciptakan. Misalnya ya, merek ini siapa namanya nak yang satunya? Niar. Nah, jadi Niar dan Jerry itu merek itu kalau kalian dengar ada kasus sengketa tentang merek terkenal, apa yang tahu? Ada nggak? Sangat terkenal, punya artis. Seperti kayak produk gitu. Iya. Kayaknya lagi viral sekarang. Geprek. Ayam geprek. Ayam geprek Punya bensu Rubek. ya. Nah itu masuk perkara sengketa merek. Nah, ya. Nah itu karena apa? Brandingnya gitu ya. Sedangkan kalau paten itu contohnya kalau di Indonesia siapa? Paten itu Siapa biasanya yang sangat terkenal, patennya yang sangat terkenal? Bapak B.J. Habibie. Jadi kalau paten itu penemuan ilmuwan gitu ya, biasanya seperti itu. Nah kalau merek itu branding dari sebuah produk. Nah branding itu istilahnya yang akan mengangkat nama lah. Jadi merek dan paten itu berbeda seperti itu ya. Oke. Terus mengapa penting untuk mendaftarkan merek dan paten nih Bu? Ya penting, soalnya kalau kita tidak mendaftarkan satu, bisa saja orang lain merebut gitu ya, merebut dengan mendaftarkan terlebih dahulu, mengkopas. Kemudian juga intinya dengan adanya kita mendaftarkan itu bisa ada yang namanya sebenarnya lisensi gitu ya, lisensi. Jadi orang lain itu berhak gitu, orang lain itu berhak memakai misalnya brand atau merek yang kita punya. Tetapi izin dari kita. Nah, itu ada royaltinya yang didapatkan oleh si yang punya merek seperti itu ya. Nah, mungkin sampai sini saja pertanyaan kita kali ini. Terakhir nih Bu, apa pesan dan kesan Ibu
untuk yang mau bergabung di Fakultas Ilmu Hukum. Untuk Semoga nanti Fakultas Hukum Unisti lebih jaya, Amin. gitu ya. Ya. Kita bisa membuktikan sama masyarakat juga bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, Ya, gitu bisa. ya. Dan kita harus lebih berkembang seperti itu ya. pastinya itu Ya. pasti banyak banget. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya berkenan hadir di Iya, podcast kami. sama-sama. Semoga di next kesempatan kita akan Bertemu lagi. lagi. Iya, oke, terima Oke. kasih. Dan Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.